Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ginanjar. NIM saya 2206145. Saya dari program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Garut. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Nah, yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata adalah landasan teoritis yang penting dalam komputasi karena membantu pemahaman bahasa, terus permodelan komputasi dan pengenalan pola dalam berbagai konteks komputasi. Nah, hal ini membantu dalam pengembangan algoritma, desain bahasa pemrograman, pengembangan perangkat lunak dan berbagai aspek lain dari dunia komputasi. Karena teori bahasa dan otomata ini adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bahasa formal dan juga otomata. Nah, hubungannya dengan komputasi sangat penting karena teori bahasa dan otomata atau TBO ini membantu dalam pemahaman dasar tentang cara berinteraksi dengan bahasa, baik dalam hal pemrosesan bahasa alami maupun dalam konteks pemrograman komputer. Nah, beberapa cara di mana TBO ini atau teori bahasa dan otomata ini berkaitan dengan komputasi. Salah satunya adalah kompilasi, yaitu kompilasi adalah suatu proses mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Jadi teori bahasa dan otomata ini membantu dalam pemahaman bagaimana compiler melakukan analisis sintak dan transformasi kode sumber menjadi representasi yang dapat dieksekusi. Kemudian contoh lain, pengenalan pola dan pemrosesan bahasa alami. Dalam pemrosesan bahasa alami, teori bahasa dan otomata juga dapat digunakan dalam memodelkan struktur bahasa dan mengembangkan otomata atau tata bahasa formal untuk mengenali pola dalam teks atau berbagai bahasa manusia. Hal ini diterapkan dalam berbagai aplikasi termasuk juga pengenalan suara, pemahaman teks, dan terjemahan mesin. Nah, itu salah satu contoh hubungan atau kaitannya antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Kemudian yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Nah, saya sudah merangkum beberapa dari beberapa sumber. Yang pertama ada mesin Jaguar dari tahun 1801. Sejarah bahasa pemrograman dimulai dengan mesin Jaguar yang menggunakan kartu berlubang untuk mengendalikan pola yang dihasilkan oleh mesin tenun. Kemudian yang kedua ada Loveless, yaitu dari tahun 1843. Augusta ada Loveless adalah seorang matematikawan Inggris yang dikenal sebagai programmer pertama. Dia mengembangkan algoritma untuk mesin analytical engine Charles Babbage yang dianggap sebagai bahasa pemrograman pertama. Kemudian yang ketiga ada mesin-mesin awal dari tahun 1940-an sampai dengan 1950-an. Pada periode ini mesin-mesin seperti ENIAC, Univac dan juga IBM 701 atau 701 menggunakan bahasa rakitan atau bahasa mesin untuk mengendalikan operasi mereka. Kemudian yang keempat ada Fortran
Dari tahun 1957, bahasa pemrograman ini atau yang disebut dengan Formula Translation diciptakan oleh IBM dan dianggap sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dirancang untuk penggunaan ilmiah dan teknis. Yang kelima ada LISP, yaitu di tahun 1958. Bahasa pemrograman list processing atau LISP ini diciptakan oleh John Carty dan digunakan untuk pemrograman kecerdasan buatan dan kecerdasan komputasional. Kemudian yang keenam ada COBOL di tahun 1959, yaitu COBOL ini atau kepanjangannya Common Business Oriented Language, yang dikembangkan untuk pemrograman bisnis dan menjadi bahasa yang sangat populer untuk sistem informasi perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada ALGOL di tahun 1958 sampai dengan 1960. Nah, bahasa pemrograman ini menjadi dasar untuk bahasa pemrograman modern termasuk Pascal dan juga C. Yang ke-8 ada BASIC di tahun 1964. Nah, bahasa pemrograman BASIC ini diciptakan untuk membuat pemrograman lebih mudah dipahami bagi pemula. Kemudian 9 ada bahasa C di tahun 1972. Bahasa C ini diciptakan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs, yang menjadi dasar untuk pengembangan bahasa pemrograman lainnya termasuk C++ dan juga C, dan banyak bahasa pemrograman lainnya. Kemudian Pascal di tahun 1970-an. Bahasa pemrograman Pascal ini diciptakan oleh Niklaus Reed, digunakan untuk pengajaran, pemrograman, dan pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada C++ di tahun 1983, kemudian ada Python di tahun 1991 yang diciptakan oleh Guido van Rossum, yang menjadi populer karena sintaksis yang mudah dibaca dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Kemudian ada Java di tahun 1995, bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh James Gosling dan juga Sun. Ini menjadi populer karena portabilitas lintas platformnya. Dan kemudian ada JavaScript 1995, kemudian ada juga Perl, PHP, Ruby, dan lainnya itu di tahun 1990-an. Mulai digunakan untuk pengembangan web dan pemrosesan teks. Kemudian ada bahasa modern sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 ini bahasa pemrograman terbaru seperti Rust, Swift, Go, dan Kotlin telah muncul, membawa inovasi dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan, dan juga efisiensi. Itu sejarah perkembangan secara singkat, atau sejarah perkembangan bahasa pemrograman secara singkatnya. Kemudian yang ketiga ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau yang disebut dengan translator. Nah, perlu kita ketahui bahwa translator itu ada 3 ya dalam bahasa pemrograman. Biasanya ada 3. Kemudian yang pertama ada assembler, yang kedua ada compiler, yang ketiga ada interpreter. Nah, assembler ini digunakan untuk menerjemahkan kode bahasa rakitan atau assembly language ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Karakteristiknya yang pertama tingkat abstraksinya yaitu rendah. Assembler ini bekerja pada tingkat abstraksi yang sangat rendah, yaitu mendekati bahasa mesin. Kedua, kecepatan eksekusi. Kode hasil assembly seringkali lebih efisien dalam hal eksekusi karena lebih mendekati bahasa mesin. Yang ketiga, debugging sulit. Ya, debugging kode assembly bisa sangat sulit karena representasi kode yang sangat mendekati perangkat keras. Kemudian yang keempat,
biasanya tidak portable atau tidak portable. Kode assembly biasanya tidak portable antar arsitektur komputer. Kemudian yang kedua ada compiler. Nah, tugas dari compiler ini digunakan untuk menerjemahkan kode tingkat tinggi seperti C, C++, atau juga Java dalam bahasa mesin atau kode objek yang dapat dijalankan. Untuk karakteristik dari compiler ini, tingkat abstraksinya tinggi, kemudian bekerja pada tingkat abstraksi tinggi, lebih tinggi dibandingkan assembler, sehingga mudah dimengerti oleh manusia. Yang kedua, kompilasi terpisah. Jadi kode sumber diubah menjadi kode objek terpisah sebelum dieksekusi. Yang ketiga, portabilitas. Kode hasil kompilasi dapat dijalankan untuk berbagai platform asalkan ada compiler yang sesuai. Yang keempat ada optimasi. Compiler sering melakukan optimasi kode untuk meningkatkan performa eksekusi. Yang ketiga ada interpreter. Interpreter ini menerjemahkan kode sumber secara langsung dan menjalankan baris per baris tanpa membuat kode objek terpisah. Jadi perbedaan antara compiler dengan interpreter ini, kalau compiler itu secara terpisah, kalau interpreter ini menjalankan secara langsung. Kemudian ada karakteristiknya, yaitu tingkat abstraksi sama seperti compiler, yaitu tingkat tinggi. Interpreter juga bekerja pada tingkat abstraksi yang tinggi sehingga lebih mudah untuk dibaca. Kemudian yang kedua ada eksekusi langsung, kode dieksekusi secara langsung. Kemudian portabilitas, interpreter biasanya lebih mudah untuk dipindahkan antara platform karena tidak ada kode objek yang harus dihasilkan. Kemudian debugging mudah. Debugging dalam interpreter sering lebih mudah karena kesalahan dapat ditemukan saat kode dieksekusi. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata, kemudian sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai sekarang, kemudian juga karakteristik dari assembler, compiler, dan interpreter atau sebagai translator.